Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, perkenalkan nama aku Salma. Aku yang akan menemani kalian dalam menyusun soal HOTS. Jadi ini merupakan video interaktif penyusunan soal HOTS ya Sobat. Kita lanjut saja ya. Sebelum itu, Salma ingin memperkenalkan teman-teman Salma dulu. Yang pertama, ada Kak Safa Editya Rahmawati dengan NIM 024. Lalu yang kedua, ada Kak Sana dengan NIM 004. Dan yang ketiga, ada Kak Aulia Putri Fauza dengan NIM 013. Oh iya Sobat Smart, ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan PAI dengan dosen pengampunya Ibu Dina Mardiana. Tahapan penyusunan soal HOTS. Di sini ada 5 tahapan dalam menyusun soal HOTS. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus menentukan KD, karena tidak semua KD itu dapat dibuatkan model soal HOTS. Pilihlah KD yang memuat KKO pada ranah C4, C5, ataupun C6. Lalu yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi di sini itu membantu para guru dalam menulis butir soal HOTS. Lalu yang ketiga yaitu memilih stimulus. Dan yang keempat, menulis butir soal. Soal HOTS ini sebenarnya sama seperti soal pada umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada aspek materinya, di mana materi pada soal HOTS ini harus disesuaikan dengan karakteristik soal HOTS. Lalu yang terakhir yaitu penilaian. Pertama, kita harus menentukan KD dulu ya Sobat. Nah, di sini kita mengambil KD 3.1 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 SMA semester 1, yaitu KD-nya mengenai menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kita mengambil KD ini karena terdapat KKO menganalisis yang merupakan salah satu KKO untuk pembuatan soal HOTS. Lalu yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Halo, aku Aulia Putri Fauza. Aku akan menjelaskan kisi-kisi kompetensi dasar 3.1 menganalisis surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah. Materinya surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ini untuk kelas 10 semester ganjil ya. Nomor soal yang pertama. Indikator soalnya disajikan penggalangan ayat yang bergaris bawah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 atau hadis yang berkaitan dengan persaudaraan, ukhuwah. Siswa dapat menyimpulkan isi kandungan penggalangan ayat tersebut. Level kognitifnya yaitu C5. C5 adalah evaluasi. Bentuk soalnya adalah PG atau pilihan ganda. Lalu lanjut yang soal ke nomor 2. Nomor 2 itu sama dengan yang nomor 1 ya. Lalu lanjut lagi ke nomor 3. Indikator soalnya disajikan salah satu deskripsi dari kandungan kitab suci Al-Quran. Siswa dapat mengambil hikmah dari keterkaitan antara isi kandungan yang satu dengan yang lainnya. Level kognitifnya yaitu C3 atau penalaran. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda juga. Lanjut yang ke nomor 4. Nomor 4 itu sama dengan nomor soal 1 dan 2, level kognitifnya C5 yaitu evaluasi. Bentuk soalnya tetap ya pilihan ganda. Lanjut, nomor soal yang kelima, disajikan wacana yang berkaitan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Siswa dapat menyimpulkan manfaat dari kontrol diri. Level kognitifnya C4 yaitu menganalisis. Bentuk soalnya adalah tetap ya pilihan ganda. Lalu yang ketiga yaitu memilih stimulus. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun stimulus soal HOTS. Yang pertama, pilihlah beberapa informasi yang dapat berupa gambar, grafik, tabel, ataupun wacana yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus. Lalu yang kedua, stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Yang ketiga, pilihlah kasus atau permasalahan konstekstual yang memotivasi siswa untuk membaca.
Lalu yang terakhir terkait langsung dengan pertanyaan atau pokok soal. Lalu yang keempat yaitu menulis butir soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku sekarang akan menjelaskan tentang butir soal berbentuk HOTS. Masuk ke soal yang pertama. Pada penggalan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Ayyakulalah ma'akhihi maita ini memiliki arti memakan bangkai saudaranya. Kesimpulan ungkapan tersebut memiliki makna. Jawaban yang benar adalah D. Berburuk sangka kepada orang lain sama saja menjatuhkan martabat orang lain. Kalau salah, akan keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, soal ini HOTS karena untuk menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan mencermati isi kandungan dari soal tersebut. Soal ini terdapat KKOC 5 yaitu mengevaluasi. Lanjut ke soal yang berikutnya. Pada potongan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 memiliki makna, jawaban yang benar adalah C. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Nah, soal ini HOTS karena untuk menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan menafsirkan isi kandungan pada penggalan ayat tersebut. Soal ini terdapat KKOC 5, yaitu mengevaluasi. Lanjut ke soal yang berikutnya. Isi kandungan Al-Quran salah satunya adalah mengenai ukhuwah Islamiyah, syariah, atau hukum, sains dan teknologi. Sains dan teknologi terus berkembang secara cepat sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Keterkaitan antara perkembangan sains dan teknologi dengan isi kandungan Al-Quran yang lain dapat dilihat dari pengalaman berikut. Jawaban yang benar adalah A. Teknologi yang super canggih dapat membantu menjalin silaturahmi antara sesama manusia. Nah, soal ini berbentuk HOTS karena untuk menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan menelaah ide dan informasi secara kritis tentang isi dan makna kandungan Al-Quran, pemahaman makna yang tersembunyi dari deskripsi tersebut, serta bisa mengambil hikmah dari deskripsi tersebut. Nah, soal ini terdapat KKOC 3 yaitu menerapkan. Nah, selanjutnya terdapat artikel untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Dari uraian artikel tentang dapat melakukan al-mujahadah al-nafs hanya karena hidayah Allah, bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan di bawah ini? Jawaban yang benar adalah C, yaitu salah-salah, benar, salah-salah. Soal ini HOTS karena untuk menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan menelaah ide dan informasi secara kritis tentang isi dan makna kandungan Al-Quran, pemahaman makna yang tersembunyi dari deskripsi tersebut, serta bisa mengambil hikmah dari deskripsi tersebut. Nah, soal ini terdapat KKOC 5 yaitu mengevaluasi. Soal yang terakhir adalah dari wacana di atas, manfaat dari kontrol diri yaitu jawaban yang benar adalah B. Hati menjadi lebih tenang dan tentram, serta terhindar dari penyesalan. Nah, soal ini berbentuk HOTS karena untuk menjawab soal tersebut diperlukan kemampuan bagaimana siswa dapat menyimpulkan manfaat dari perilaku kontrol diri. Soal ini terdapat KKOC 4 yaitu menganalisis. Lalu yang terakhir yaitu penilaian. Nah, penilaian di sini kita menggunakan bobot soal 100%, di mana jumlah soalnya itu ada 5 pilihan ganda, skor tiap soalnya yaitu 20, skor salahnya tiap soalnya yaitu 0, dan skor ideal atau maksimumnya 100. Nah, di sini kita mengambil contoh Ananda Aisyah. Misal Ananda Aisyah benar 4 salah 1, maka nilai akhirnya Ananda Aisyah yaitu 4 dikalikan dengan 20 hasilnya 80, kemudian 80 ini kita bagi 100 maka hasilnya 0,8, lalu 0,8 dikali 100, maka Ananda Aisyah itu nilai akhirnya yaitu 80. Terima kasih Sobat Smart telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.